Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan pupus cerita, tinggallah impian. Halo boslur semuanya, jumpa lagi dengan Bang Jack di sini, tetap di channel Jack Movie. Kali ini Bang Jack akan membawakan alur cerita film cengeng dari Korea, di mana film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan hampir 6 tahun, namun si cowok merasa mulai capek dan bosan dengan hubungannya, padahal si cewek sangat cinta dan perhatian. Sering terjadi ya yang seperti ini. Ketika sudah pacaran lama, perhatian dari pasangan justru membuat risih dan membuat kita bosan. Bagi kalian yang sering begitu, tonton ini baik-baik. Film ini berjudul Humming yang rilis pada tahun 2008, dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di scene awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berlatih panjat tebing. Si cowok bernama Junso dan ceweknya bernama Miyeon. Di tempat latihan, Miyeon bertanya pada Junso tentang hari perayaan ke-2000 pertemuan mereka. Di sini Junso tampak kurang semangat dengan pertanyaan dari pacarnya. Shin pindah ke tempat kerja Junso. Ternyata dia bekerja di sebuah laboratorium penelitian. Di sana dia curhat dengan Chonjae, teman kerjanya, tentang kelakuan Miyeon. Di sini Chonjae bilang kalau seharusnya Junso bersyukur karena bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh jomblo. Ketika menyinggung tentang pernikahan, tiba-tiba Junso menyela. Ternyata dia capek dengan hubungannya, padahal mereka sudah pacaran hampir 6 tahun. Junso berencana menghindar selama setahun agar bisa putus dengan sendirinya. Dan kebetulan di lorong kantor terdapat lowongan penelitian di Kutub Selatan. Sesampainya di rumah, Junso yang ingin menyalakan rokok tidak menjumpai korek apinya. Ternyata ini adalah ulah Miyeon. Pacarnya membuat teka-teki di mana korek apinya berada. Karena kesal tak kunjung menemukan, akhirnya Junso menyalakan rokoknya dengan kompor. Ketika membuka petunjuknya lagi, di sana bukannya terdapat korek api, melainkan permen. Jadi kalau korek kalian hilang, jangan nuduh teman dulu. Siapa tahu itu kelakuan pacar kalian. Di keesokan harinya, ketika sedang makan malam, Junso bilang pada Miyeon kalau dirinya mendaftar untuk penelitian di Pangkalan Kutub Selatan selama 1 tahun. Junso bilang untuk jangan menunggunya. 기다려달란 말도 못하겠고. Namun Miyeon mau menunggunya. Shin beralih di ruang kerja Junso. Dia berencana berangkat lebih awal untuk menghindari Miyeon yang tetap akan menunggunya. Sebenarnya dia hanya ingin break. Sementara itu, di kamar Miyeon mencari info tentang Pangkalan Kutub Selatan. Di sana juga ada adik Miyeon yang menyuruhnya untuk memutuskan Junso karena ia sudah tidak cinta lagi dengan Miyeon. Singkat cerita, Miyeon sedang berada di kelas dan belajar tentang gelombang elektronik untuk komunikasi nirkabel dan saluran radio. Dia belajar ini agar bisa tetap komunikasi dengan Junso nanti. Di sini terlihat Miyeon sangat semangat. Sementara Junso sedang mempersiapkan diri buat pergi ke Kutub Selatan. Saat tes fisik, tanpa sadar kegiatan outdoor bersama Miyeon selama ini membantunya. Malam harinya Miyeon mencoba alat komunikasi yang dipesannya. Dia membeli 2 karena akan dipakai untuk menghubungi Junso di Kutub Selatan. Ketika Miyeon menelpon Junso untuk memberikan alat komunikasinya, justru Junso mematikan teleponnya. Akhirnya Miyeon mengantarkannya sendiri ke tempat Junso dengan meminjam sepeda kuning milik temannya. Namun di tengah jalan turun hujan. Dan keesokan harinya, di pagi hari, Miyeon datang ke rumah Junso untuk memberikan alat komunikasi. Di sana, ia juga mengingatkan hari ke-2000 pertemuan mereka. Agar tidak lupa lagi, Miyeon memberikan tanda di kalender. Junso yang tampak menghindar berniat untuk mandi. Namun sebelum mandi, Miyeon menunjukkan alat radio nirkabel buat dibawa ke Kutub Selatan. Setelah selesai mandi, Junso yang akan diberitahu cara menggunakan alat komunikasinya menolak dan memilih langsung pergi ke kantor. Cuk, goblok. Ketika baru saja pergi, Junso mendapat telepon dari bibi Miyeon. Junso terus bilang tidak mungkin karena Miyeon sedang berada di rumahnya. Ketika kembali ke rumah, ternyata Miyeon sudah tidak ada lagi di sana. Junso langsung menuju rumah sakit dan benar saja. Ternyata Miyeon sedang koma di sana. Miyeon mengalami gegar otak. Bibinya bilang Miyeon kecelakaan tadi malam, namun Junso kekeh bahwa Miyeon baru saja bersamanya. Merinding bos lur. 아까 전화하셨을 때도 Sesampainya di rumah, Junso yang sedih melihat kalender yang ditandai Miyeon tadi pagi. Dia percaya bahwa itu bukan mimpi. Namun alat nirkabel dan bunga yang Miyeon bawa tidak ada. Chonjae bilang kalau Junso sedang bermimpi karena merasa bersalah dengan Miyeon.
Di tengah debat kusir, tiba-tiba satpam teriak karena ada sepeda parkir sembarangan. Junso teringat Mion ke rumahnya naik sepeda. Mungkin saja itu sepeda yang dibawa oleh Mion. Setelah menunggu, ternyata sepeda itu milik seorang anak SMA. Pagi harinya, Junso kembali dibangunkan oleh Mion. Junso yang senang bilang kalau yang terjadi kemarin adalah mimpi. Di mimpi Mion kecelakaan dan bibinya sangat khawatir. Di sini juga sikap Junso berubah. Dia sangat perhatian pada Mion, bahkan ingin merayakan hari ke-2000 mereka. Namun ternyata, aduh sedih bos lur. Junso terbangun dari tidurnya. Mion yang membangunkannya barusan hanyalah mimpi. Suara telepon yang membangunkan memberi kabar kalau dia lolos untuk pergi ke kutub selatan. Scene beralih di rumah sakit. Di sana Mion masih berbaring koma. Junso yang menunggu di sampingnya hanya bisa menangis menyesal. Biar ngeselin gak tega juga lihatnya. Di luar kamar rumah sakit, sudah ada teman Mion. Junso yang tahu dia pemilik sepeda yang dipinjam Mion langsung lari pulang. Benar saja, sepeda itu bukan milik anak SMA kemarin. Teman Mion juga bilang bahwa itu benar sepedanya. Namun ketika pergi ke kantor polisi, juga ada sepeda yang sama dengan kondisi hancur. Junso makin bingung karena ada dua sepeda yang sama. 옛날에 우리가 배운 양자역. Keesokan harinya, di rumah sakit dokter menyampaikan kondisi Mion. Dokter bilang tidak ada yang selamat pada kondisi mati otak. Namun Junso bilang untuk menunggu sebentar lagi. Kemudian di kamar pasien, Junso yang mencoba mengajak bicara Mion hanya bisa menyesali ketidakpedulian pada Mion akhir-akhir ini. 한번 시험해보는 거지. Sepulang dari rumah sakit, Junso yang turun di terminal bus teringat kenangan masa lalunya bersama Mion di sana. Ketika Junso masih sangat perhatian dan sayang dengan Mion. Singkat cerita, di pagi hari, Junso ditelepon klinik hewan untuk mengambil anjingnya. Ketika mengambil anjing Mion, dokternya bilang kalau Mion ke klinik pada hari Minggu. Sama dengan hari terakhir kali Junso bertemu Mion di rumah. Di tempat kerja, Junso bilang lagi ke Chonje bahwa ada dua Mion di dunia. Dia harus menemukan Mion yang satunya. Chonje yang kesal pun bertanya, 어디 가서 찾을 건데? benar saja, Junso mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Mion agar menghubunginya kalau ada yang menjumpai Mion. Sampai larut malam, Junso pergi ke rumah Mion. Di sana dia menemukan banyak korek miliknya yang disita oleh Mion. Dia juga menemukan kaset pemberiannya saat dirinya masih bucin-bucinnya dengan Mion. Cerita kembali flashback. Dulu Mion ingin mendengarkan kata cinta dari Junso setiap hari. Kemudian Junso merekamnya di kaset untuk diberikan kepada Mion. Dimanapun Junso merekamnya. Kemudian ketika Mion tertidur, kaset di alat musiknya diganti oleh Junso dengan kaset rekaman miliknya. Dan surprise. 사랑해. 미연아. 사랑해. 나는 왜? 너의 그 사랑스럽고. 아니야. Teringat masa lalu di mana dia sangat mencintai Mion membuat Junso semakin sedih. Di tengah guyuran hujan, ia berlari ke rumah sakit untuk memutarkan kaset rekamannya kepada Mion dengan harapan Mion bisa merespon. Scene kembali flashback. Junso dan Chonje yang dari Fakultas Teknologi sedang berada di kolam renang kampus. Saat itu Mion sedang latihan lompat indah. Disinilah pertama kali Junso melihat Mion dan langsung terpukau. Setelah kejadian itu, Junso setiap hari mengamati Mion dari kejauhan. Dia juga sampai mengikuti Mion pulang ke rumah. Ketika kepergok, Junso beralibi ingin diajari untuk berenang. Dia sampai sering bolos kelas untuk bisa bertemu Mion setiap hari di kampus. Kembali di tahun sekarang. Ketika anjing Mion mengendus sesuatu, ternyata di sana ada petunjuk teka-teki dari Mion. Ternyata itu petunjuk tempat yang dipilih Mion untuk merayakan hari ke-2000 mereka. Setelah membuat rumahnya berantakan, Junso hanya menemukan foto Mion. Dia teringat bahwa dulu pernah datang ke kuil bersamanya. Di sana mereka berdebat tentang percaya arwah atau tidak. Kemudian Junso kembali menangis karena tidak bisa menemukan Mion. 가서 널 찾아야 돼. Keesokan harinya, di rumah sakit dokter bilang untuk mengikhlaskan Mion dan menyarankan menyumbangkan organ Mion. Keluarga sudah ikhlas, namun Junso masih belum bisa menerimanya. Akhirnya bibi Mion menandatangani untuk mendonorkan organ Mion. Esok hari di pagi harinya, petugas laundry datang memberikan jas Junso. Ternyata petunjuk terakhir lokasi peringatan 2000 hari ada di jas itu. Kemudian Junso langsung gaspol. Ia juga menelpon bibi Mion agar organ Mion jangan didonorkan dulu. 미연이 아직 보내면 안 돼요? 빨리 와. Ternyata Junso dan Mion dulu pernah berjanji akan pergi ke Gunung Bukhansan bersama-sama. 저기.
언젠간 너랑 저기 올라가 보고 싶어. 도장. Setibanya di sana, Junso langsung memanjat tebingnya. Saat ia memanjat tebing, adik Mion telepon karena proses transplantasi segera dilakukan. Setelah bersusah payah, akhirnya Junso sampai di puncak Gunung Bukhansan. Setelah berteriak memanggil nama Mion, benar saja akhirnya Mion muncul di sana. Mion bilang meskipun ada banyak kesempatan putus, tapi akhirnya mereka berhasil sampai 2000 hari. Junso terus minta maaf karena semua ini terjadi karena kesalahannya. Namun Mion bilang kalau semua ini adalah takdir. Kemudian Junso mengajak Mion pergi bersamanya ke rumah sakit. Namun Mion bilang tidak bisa. Mion juga bilang kalau dia senang bisa bersama Junso. Dan tibalah perpisahan bagi mereka. 울지 마. 더 이상 너를 못 볼 거라고는 너와 이렇게 빨리 헤어지게 될 줄은 몰랐어. 미연아. 잘 있어. 안녕. 미연아. 가지 마. 가지 마. 미연아. 미연아. 나 없이도 잘 지내? 미연아. 항상 네 옆에 있을 거야. Scene terakhir memperlihatkan Junso sedang berada di pangkalan Kutub Selatan. Di sana dia sedang memakai alat nirkabel pemberian Mion. Junso juga masih mencintai Mion seperti saat pertama kali mereka bertemu. Mengsedih, buyar. 미연아. 잘 자. 사랑해. Oke bos lur, pesan dari film ini, jaga dan perlakukan dengan baik apa yang ada bersamamu saat ini. Baik orang tua, saudara, teman, maupun pasangan. Jangan sampai kalian menyesal ketika mereka sudah tidak lagi bersama kalian. Semoga bos lur semua terhibur dengan film yang cukup panjang ini. Bang Jack undur diri, support terus channel Jack Movie dengan cara like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sayang, kondelono atiku, yen takdire gandeng, yo bakale gandeng.